Enggak, kalaupun begitu juga nggak ada masalah. Yang penting kan intinya ada yang berubah gitu intinya. Iya. Iya kayak gitu. Ketipek-tipek sama. Iya, tetap ada perubahan. Nggak mungkin ya dalam hubungan tuh ya begitu aja, nggak mungkin. Pasti ada perubahan. Mau perubahan itu apa sih? Ya baik dan buruknya itu adalah sebuah perubahan. Jadi perubahan itu bukan mengacu pada wah ini anak nih bisa ini enggak. Kalau saya laporan ke orang tua, progres itu yang sebut saya progres itu ada progres kemajuan dan progres kemunduran. Ya bagaimana Pak? Ya progres gua tapi mundur ini progresnya gitu. Jadi jangan bilang progres maju, enggak seperti itu juga. Maju terus mungkin. Iya, pasti ada start, ada mundur tuh udah pasti. Kalau saya tanya satu hal, misalnya kayak gue ada masalah gak Im? Banyak. Jujur mana Pak Im? Ada masalah? Banyak. Oke. Pak Hendra ada masalah nggak? Banyak masalah. Banyak. Kalau Bu Rara ada masalah? Ada. Ijul ada masalah nggak Jul? Kalau Jul ada masalah pada kursi ada. Bu Aisyah ada masalah nggak Bu Aisyah? Masalah hari ini apa? Iya maksudnya selama mengajar anak-anak ini ada masalah nggak? Banyak kata Isa. Bingung yuk, gimana ya? Banyak nih dia dibanyak. Banyak. Sekian. Ada masalah nggak? Ada. Ini pertanyaan menjebak sebenarnya kalau ditanya begitu tuh menjebak. Masalah apa nih? Enggak. Kalau selama kita ajar anak-anak ini jawabannya ya pasti ada masalah. Kenapa? Kenapa ada masalah? Kali Boim banyak Pak. Ya kenapa ada masalah gitu? Jangan banyak itu. Kenapa ada masalah? Kenapa? Anaknya bermasalah juga. Karena anaknya bermasalah. Udah pasti ada masalah. Jadi nggak mungkin kalau Bu Aisyah nanti jawab enggak Pak nggak ada masalah. Berarti Bu Aisyah nggak mau ngapain kalau ini gitu kalau nggak ada masalah. Bener berarti ya Pak bingung. Iya. Mau ikutin masalah yang mana? Iya kalau masalah pasti banyak Bu. Cuman kan intinya kita ada masalah. Masalah hidup dia ceritain. Nah kayak Boim, apa Im masalahnya Im? Masalahnya Nggak punya duit. satu nggak punya duit. Sama itu sih. Masalah sih belajar. Masalah mengajar. Iya. Masalah mengajar itu Coba lihat. masih harus banyak adaptasi, Adaptasi dalam hal apa? memahami si anak Adaptasinya ke anak apa ke mana? Ke lingkungan? semuanya Ke sih. semua hal? Semuanya. Oh. Karena berhubung saya juga baru 3 bulan magang, terus baru kehitung jari yang namanya baru diangkat jadi Coba itu. Jadi cuy. Kata-kata. Kata belum sabar. Ya, Masalah yang paling sering ditemuin apa ya? masalah yang paling sering ditemuin itu Yang menurut Pak Boim itu berat apa? Masalah? menurut saya berat. Banyak sih Pak. Satu aja. Berat badan. Lu tuh kayak translator deh kamu kasih. Apaan ya? Enggak perlu memahami orang lain. Ya kan tadi banyak bilangnya. Hmm? Nyebut satu aja nggak bisa gimana sih? Dari Ahtan Mungkin kan. kalau misalkan melihat dari siang itu masih sulit bagaimana saya mengajar dengan benar Ananda Akhtar. Supaya apa? Apanya? Mau ngajarin apanya nih yang biar benar? Entah itu dari segi akhlak maupun itu dari segi itu kan yang namanya begitu gimana punya kita kan Jauhan coba bos, jauhan bos Iya. kalau begitu. Gimana ya? Ribet juga ya. Yang paling gampang aja yang paling gampang. Apaan ya? Habit mungkin. Habit yang bagaimana? Yang Ya, baik gitu. contohnya misalkan menerapkan 3S mungkin. Apa tuh? 3S. Screenshot. Bukan gitu. Screenshot gimana? Screenshot. Screenshot. All time. Jadi intinya Pak Boim mau menerapkan 3S buat si Akhtar. Iya. Oke. Senyum sapa salam. Mm-mm. Kalau senyum udah pasti. Iya. Ya, antar sih pasti. Ya, kalau senyum udah pasti senyum, dia masuk dia pasti senyum. Iya. Ngebayangin lagi. Kalau sapa udah pasti sapa dia. Kayak apa? Iya, itu kan dalam bentuk nyapaan tuh. Ya bang. Nah, Wujud. nah maksud kayak apa namanya Giri Coklatos itu sapaan dia itu sapaan bentuknya. Nah yang jadi masalah, dia sementara ini dia
dia lebih nyaman pakai itu cara menyapa orang. Nah, yang jadi masalah salamnya ini. Ya kan? Karena di sini pun juga lagi diajarin salam. Itu pun sulit. Ada sulit itu kalau mau memancing dia untuk bilang salam. Jangan mancing dia untuk menjawab salam. Saya harus begini. Assalamualaikum. Saya panjangin tuh. Baru dijawab Waalaikumsalam. Itu pasti begitu dijawab. Dia nggak mungkin jawab Assalamualaikum, nggak mungkin. Karena beberapa kali saya coba Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia pasti begitu. Jadi kumnya dipanjangin. Nah, terus kalau mau ngajarin dia ngucap salam dulu, Aftar, Assalamualaikum Pak. Kalau as begini atau begini? Itu udah pasti begitu. Iya. Ya. Jadi kan permasalahan tinggal satu doang tuh tadi salam. Nah, bagaimana cara ngasih salamnya? Ya itu cara ngajarinnya. Atar, dia pasti assalamualaikum, udah otomatis. Coba deh, ingetin ya. Iya. Ingetin caranya. Ingetin. Itu kalau mau kita bilang, kalau mau dia ngucap, mau jawab salam, assalamualaikum, panjangin kumnya, pasti dia jawab salam. Dia nggak ada ekolalia lagi udah untuk hal yang itu. Cuman memang masih dipromnya dalam bentuk SD sekaligus SD itu perintah sekaligus prom. Itu tadi assalamualaikum, kita kasih perintah tapi juga kita prom dia juga. Oke? Itu untuk satu sisi lain apa? Mana ya? Nggak tahu. Maksudnya untuk Akhtar cukup sampai situ aja. Ya. Yang lain, Jun. Apa Jun? Kenjo. Kesulitan saya, masalah saya. Kenjo. Rifki. Oh Rifki. Ini Rifki masalah bisa Bukan Dina ya? diselesaikan atau bisa apa enggak sih gitu Dina. dari struktur tubuhnya Rifki. Rifki itu butuh treatment fisioterapi kelihatan. Udah Pak. Udah. Dilulusin sama fisionya Pak. Iya dilulusin. Iya udah Kayak pernah. sendiri ya. Sudah pernah. Iya, kriteria lulusnya itu seperti apa? Itu kan yang patut kita pertanyakan. Mungkin kriteria lulusnya ini Pak karena memang tidak ada perubahan. Emang dia ininya di mana? Kan terakhir waktu di saya kan pernah ini Rifki ya. Dia itu kalau nggak salah terakhir disuruh PR-nya ya. Setelah saya tuh suruh bawa beban berat, tapi tasnya itu Kata siapa? apa? Kata siapa? Waktu dulu sama Bu Sasa itu dulu dikasih PR. Rifki itu suruh bawa beban berat di di tasnya, tapi ngadepnya itu pun juga ke depan. Jadi makanya kenapa sengaja kadang dulu mamanya itu bawa buku, dulu sengaja bawa buku banyak. Nah kalau bebannya udah dikit, itu pasti aku bawel gitu. Oke. Nah terus habis itu gak berapa lama kan masuk ke kelasnya Bu Rey, terus ke kelasnya Bu Rara. Nah itu ternyata Rifki itu udah dilulusin, makanya aku juga kaget gitu. Iya. Menurut teman-teman, masalah yang mendasar dari Rifki itu apa? Keseimbangan. Ya keseimbangan jalan. Yang ngeces. Ngeces. Dia ngeces lagi nih baru. Oh baru ngecek. Ini baru ngeces. Jadi pas saya itu sempat ngeces, terus berhenti. Aku nggak tahu kalau pas Pak Ijul sempat pegang Rifki nggak waktu itu nggak ya? Pak Hendra. Oh, Pak Hendra ya? Itu waktu di Pak Hendra ngeces gak dia? Aduh nggak lihat ya. Kayaknya nggak ada. Apa Bu Rey? Atau Iya. Bu Rey? Aku Emang nggak saya tahu. itu tapi saya nggak lihat. Saya megangin sendok anak yatim. Oh. Bayangan. Jadi Pak Hendra fokus ke akhir. Udah. Iya, terus setahu saya berhenti. Nah, ini saya kaget kok ada lagi gitu. Soalnya sempat kemarin tuh berhenti gitu. Karena dia itu juga masih ada masalah sama TW-nya ya. TW. Oke. Jadi keseimbangan ya, terus sama ngeces ya. Ngeces itu kan dari hukum sebab akibat. Kalau menurut Bu Siva, masalah dari Rifki yang bukan mendasar tuh apa? Diam. Kayaknya nabok orang ya. Iya. Motor. Opanya main helikopter gitu. Pesawat. Agresif.
Di sini nggak lewat. Kayak itu canda deh. Nggak agresif tapi dia suka. Enggak kalau Dia nggak bisa Ayo kan lagi kan. kita mau. Kalau nyapa orang Ada yang dia suka gini juga ya dia tuh. gini gak gini. Iya suara gitu kan. Iya. itu dia menyapa. Sorry tadi ya saya kurang lengkap. Masalah yang paling mendasar dari tubuh dia tuh apa, dari anatomi dia tuh apa? Tulang. Itu yang paling mendasar tuh Kepala. telapak kakinya itu. Telapak, Karena dia flat. Hmm. Itu kalau flat itu susah. Nah, kalau flat itu sebaiknya dia disarankan pakai sepatu khusus. Oh, sepatu robot dia pakai. Nggak tahu sepatu apa, pokoknya sepatu khusus. Dia pernah Ada Pak, ini sepatunya yang kayak bahannya tuh kayak tulang. udah di Nggak dipakai tapi dia tuh tumbuhnya cepet ya. Cepet banget, jadi udah udah kecilan. Beli lagi. Mahal anjir itu. Demi Allah. Kata orang tua. Aska aja tuh pesen kayak gitu itu juga dia udah rusak juga sama itu mahal. Iya, makanya saya mafhum ketika fisioterapinya meluluskan dia karena memang masalah dasarnya itu gitu. Gitu. Ketika dia tidak menemukan solusinya ya sudah diluluskan. Padahal masalahnya itu. Saya juga pertama saya pikir masalah badannya ya, masalah dia jalannya nggak benar gitu kan, makanya saya bilang tolong dikasih beban kakinya gitu. Ternyata pas saya lihat kakinya flat. Nah, itu menyiksa dia kalau kita kasih beban malah. Takut menyiksa apa? Nah, Tapi jadi sebenarnya bisa Pak. Harus pakai itu sepatu ini tuh kan. Iya, harus pakai sepatu. Satu-satunya cara. dan di treatment dari kecil sebenarnya. Dari kecil kalau nggak salah ada fisio kok. dari kecil dia udah Iya, pakai sepatu udah itu. fisio. Sudah pakai sepatu itu. Heeh. Cuman karena cepet banget gedenya nih si Rifki jadi nggak muat. Ya. Nggak muat. Mahal pak, kalaupun misalnya kayak kita Mau ini lagi. kayak mamanya Aska ya, saya juga waktu itu juga udah pernah bawelin yang waktu itu masalahnya Bu Sasa kan juga sepatu ya, terus ya saya juga mau maksa orang tua juga nggak mungkin Iya. karena Iya. mahal banget, terus pesan belum lamanya lagi Kayak bikinnya. Terus kira-kira waktu bu terapi OT itu OT, terapi- fisio. fisio itu meluluskan dia kasih PR kan? Oh nggak tahu deh, Oh, nggak tahu ya. soalnya bukan waktu itu bukan di saya, apa di Bure kali ya, saya juga kurang tahu Iya. ininya. Biasanya kan dia ngasih PR nih, coba tolong dikerjakan ini buat benerin ini. Siap, dia nggak bisa jalan bener itu karena kakinya belum bener telapak. Tapi kok tadi aku ngeliat Kenzo jalannya naik yang tanjakan itu dia naik, tapi kakinya sebelah ini miring. V. Nah, gimana gitu ya? Oh.Vi gimana? Itu ngaruh gak sih? Vi gimana? Iya, Pak. Jadi jalannya tuh Oh, yang ngegang. satu lurus, yang satu Ngegang gini. ya? Heeh. Ngegang. Heeh. Ini berat badan. Terus postur tubuh gitu ngaruh gak sih Pak? Kak, Postur tubuh gitu ke jalannya enggak, dia ngaruh? enggak. Jadi itu cuma kebiasaan aja. Hmm. Kalau menurut saya sih itu cuma kebiasaan aja. Jadi jalannya aja harus dibenerin. Gitu. Misalnya siapa yang sanggup benerin jalannya? Nah, setiap hari harus diperhatiin. Kayak waktu itu saya sempat waktu saya ngajar di home visit itu saat murid saya itu jalannya ngegang. Mamanya bilang, Pak bisa nggak dibenerin Pak? Ya saya coba deh. Nah, bagaimana cara nyobanya? Cara treatmentnya, dia punya treadmill, kebetulan dia punya treadmill yang manual. Itu saya kasih kapur. Kapur Saya kasih kapur di itunya. tulis. Iya kapur tulis. Saya garis. Hmm. Saya garis. Nanti kamu injek ini ya Jo. Siapa namanya? Jo. Dia apa Jul Pak? Kalau pilih salah satu. Islam. Kamu injeknya ya. Nah itu selama belajar itu saya ini kaki saya arahin. Terus saya pegangin terus tuh kakinya kan jalan begini tuh saya rapiin. Terus setiap dia menapak begini saya rapiin. Setiap dia napak begini saya rapiin. Begitu terus sampai 1 bulanan baru bisa. Dan itu kurang lebih setengah jam lah saya. 15 menit paling. Kayak Aska dong Pak. Aska tuh sekarang lagi lucunya, lagi mode jalannya tuh ngangkangnya tuh ini. Oh iya dia ya? Iya, dia sama. Hah? Bukan nggak mau nengkuk, jadi ada part di mana momen dia tuh kayak setiap pakai sepatu. Saya nggak tahu apa penyesuaian sama sepatunya apa gimana, saya nggak ngerti. Jadi tuh napaknya tuh kayak jalan tapi ngangkang. Saya juga bilang sama mamanya, mah
Aska itu tadi ada momen dimana dia itu jalan napak tapi ngangkang. Nah kan Bu Mervi bukan ahlinya ya, Bu Mervi kan nggak tahu harus gimana. Jadi Bu Mervi perhatiin aja gitu. Jadi ada part itu lagi begini-begini. Nah itu kayak kenapa ini ya kayak film-film